Bapak Ibu, saya terharu tadi dengan pujian dari Komisi UIN Chungsin ya, Chungsin. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang mengalami cinta kasih Tuhan jauh lebih banyak dan lebih panjang. Karena usia yang panjang itu tentunya juga kiranya bisa semakin sepadan dengan kasih yang sudah mereka alami. Dan mereka adalah orang-orang yang menyatakan kepada kita pada hari ini bahwa sampai akhir aku menutup mata, aku akan tetap setia melayani Tuhan. Itu membuat saya tadi terharu ya Bapak Ibu ya. Karena saya ini ini kolar saya tak anukan dulu gara-gara mic tadi ya. Ini ada beberapa sebentar ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya supaya kita nggak ngantuk. Ya, saya kasih di depan saya aja kolar ini. Bapak Ibu, kita semua pasti punya kerinduan itu dan saya adalah orang yang masih sangat muda ya, 45 tahun yang belum sebanding dengan usia mereka dan biarlah itu juga bisa saya hidupi dalam kehidupan saya untuk melayani Tuhan senantiasa. Hari ini biasanya di dalam minggu keempat kita banyak bicara mengenai bagaimana kita melayani Tuhan ya. Dan hari ini juga termasuk totalitas tanpa batas ini bicara mengenai bagaimana kita melayani Tuhan. Karena itu catatan ayat firman Tuhan saya ambil dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Mari kita akan melihat bersama-sama, saya akan membacakan dengan cepat ayat ini Bapak Ibu. Karena kita juga sebetulnya sudah banyak membaca ayat ini. Ayat yang sudah kita sangat kenal ya dengan perumpamaan tentang talenta. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama ayat ini ya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya. Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29. Karena setiap
Orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dunia ini bekerja sedemikian rupa. Dunia ini memang membuat kita itu sangat berjelih lelah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi, siang, sore, bahkan juga mungkin saja sampai malam, tengah malam. Harapannya kita di dalam seluruh pekerjaan itu, Bapak Ibu, kita bisa mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita. Bahkan juga kita harapkan ada kelonggaran-kelonggaran banyak untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Tidak ada yang salah di dalam hal itu. Bahkan di dalam semacam entrepreneur yang memberikan wawasan finansial dan lain sebagainya, itu ada istilah kita jangan lagi bekerja mencari uang, tetapi biarlah uang yang bekerja untuk kita. Jadi itu sesuatu yang terus digaungkan supaya kita ini bisa mengolah dan mengelola semua upaya-upaya pemenuhan finansial itu dengan lebih smart, ya, dengan lebih baik, dengan lebih bijaksana. Wah, ini nih, ini enak ya, tinggal menikmati uang yang bekerja untuk kita. Ini ada satu gambar ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya, ada banyak dari antara kita yang masih menjadi karyawan ya. Masih bekerja, seolah-olah pagi, siang, sore, malam tenaga kita diperas untuk bekerja gitu ya. Dan ada saatnya kita juga mengalami keterbatasan gitu ya. Karena itu orang kemudian mulai mengembangkan supaya bisa memiliki pekerjaan sendiri. Nah, di tengah pekerjaan sendiri itu pun kita memikirkan ini dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita bisa memiliki bisnis sendiri dan orang yang bekerja untuk kita gitu ya, dan kita tetap mengawal, tetap mendampingi dengan sistem-sistem yang kita buat dan lain sebagainya gitu ya. Orang bisa bekerja dalam bisnis kita dan bekerja untuk menghasilkan sesuatu bagi kita. Tapi yang terakhir ini dalam bentuk investor ya, janganlah kita bekerja mencari uang, tapi biarlah uang bekerja untuk kita, gitu ya, investor. Gitu. Ya menarik Bapak Ibu ya, kalau sudah uang bekerja untuk kita itu kan sepertinya itu harapan kita semua. Supaya kita bisa ada lebih enak, lebih menikmati hidup kita ini, tinggal menikmati dan hidup lebih mudah untuk bisa hidup sehari-hari, karena kita tidak perlu bekerja keras, tidak perlu bersusah payah kalau kita bisa mengalami uang bekerja untuk kita. Tapi apakah sungguh-sungguh bisa segala sesuatu uang bekerja untuk kita? Kalau uang bekerja untuk kita, maka tidak ada karyawan, tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan. Ya itu hanya sebagian orang mungkin yang bisa melakukannya. Orang punya tujuan untuk supaya nanti ke depan kehidupan itu lebih mudah. Kalau udah mulai sepuh gitu, wah tinggal nikmati tabungannya gitu ya. Tinggal jalan sana, jalan sini dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, terlepas apakah itu bisa terwujud ataupun tidak terwujud di dalam kehidupan kita. Terlepas dari cita-cita itu bisa terpenuhi atau tidak terpenuhi di dalam kehidupan kita. Apakah kira-kira hidup kita itu cita-citanya demikian Bapak Ibu? Apakah hidup kita itu di dalam semangat dan cita-cita seperti itu? Bersusah-susah dulu, setelah itu nanti enak di belakang kita bisa menikmati hidup ini. Saya berpikir Bapak Ibu di dalam pengenalan kita akan Tuhan bukan demikian. Karena kita hadir di dunia ini dan kita dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini bukan untuk menikmati dunia. Bukan untuk menikmati dunia.
Di dalam catatan ayat kita, perikop kita itu setidaknya kita mengerti bahwa Allah memberikan segala sesuatu kepada kita itu agar kita itu terus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nanti Allah datang ke dunia sampai Kristus menjemput kita. Atau kita lebih duluan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi memang dunia mengarahkan kita demikian kan. Nanti ada saatnya kita bisa lebih menikmati dunia ini. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita enggak demikian Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Kita melihat ada problem di dalam di dalam perikop yang kita baca ini, khususnya hamba yang ketiga menjadi hamba yang jahat dikatakan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam perumpamaan ini, hidup di dalam kerajaan Allah itu digambarkan dengan orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Orang-orang yang diberikan modal, orang-orang yang diberikan sesuatu oleh Tuhan. Kita tahu cerita di sini disampaikan di dalam bentuk perumpamaan, memang dalam bentuk talenta. Memang secara spesifik talenta itu bicara soal uang, tapi tidak sesempit itu. Karena ini perumpamaan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau kita melihat pada ayat ke-24 sampai dengan ayat 30, ayat yang lebih banyak bicara tentang hamba yang ketiga. Hamba yang pertama dan kedua tidak terlalu banyak dieksplorasi. Tetapi hamba yang ketiga membutuhkan banyak ayat untuk menceritakan apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini. Dari banyaknya ayat ini dipergunakan, maka kita tahu bahwa ini menjadi perhatian utama dan peringatan bagi orang percaya. Sebagai teguran terhadap sikap yang salah mengenai menjalani kehidupan di dunia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sikap terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan itu menjadi sangat penting bagi kita masing-masing. Di sini ada 3 hamba. Dan diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2, dan yang terakhir diberikan 1. Jadi kenapa berbeda? Kadang-kadang kita bisa mengatakan, kenapa kok beda-beda memberikannya? Ya itu dalam bijaksana Tuhan. Di dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan sendiri melihat takaran itu. Tuhan mengatakan sesuai dengan kesanggupan mereka. Di dalam takaran Tuhan yang mengerti kesanggupan hamba-hambanya Bapak Ibu. Dan ngomong-ngomong kalau kita melihat ukuran 1 talenta itu pada saat itu bukan ukuran yang sedikit juga kan. Sekalipun 1 talenta itu cukup untuk bisa diupayakan. Karena 1 talenta itu kan 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu dalam catatan Alkitab kita itu diserupakan seperti upah 1 orang 1 hari. Upah 1 hari 1 dinar. Kalau 6.000 dinar itu bagaikan upah bagi 16 tahun lebih. Nah, itu kan cukup besar Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita melihatnya itu ke atas gitu ya. Ini cuma kok beda, ada semacam ketidakpuasan. Ini bukan soal ketidakadilan Bapak Ibu. Ini soal Tuhan yang mempercayakan kepada kita masing-masing. Kalau perikop yang paralel di Lukas pasal 19 itu kan perumpamaan tentang uang mina itu diberikan sama. Satu semua. Minanya diberikan sama, itu bicara soal kesempatan yang sama dan kepercayaan yang sama. Ya itu bicara tidak harus dipertentangkan dengan mengenai pemberian yang berbeda ini. Kalau di bagian ini kita lebih melihat ini adalah bagian dari kedaulatan Tuhan untuk mempercayakan kepada kita. Toh kita semua itu juga orang-orang yang di dalam kapasitas yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-18 menunjukkan bahwa hamba ini sekali lagi tidak mau bekerja untuk tuannya secara singkat. Memang mungkin banyak alasan yang bisa menyebabkan hamba ini tidak mau bekerja bagi tuannya. Ya secara kreatif kita bisa saja memberikan anggapan bahwa hamba yang ketiga ini bisa saja iri dong. Enggak puas dong, yang itu dikasih 5, ini dikasih 2, saya kok cuma dikasih 1 begitu ya. Tapi dengan hal yang sama sebetulnya hamba yang kedua yang cuma dikasih 2 itu juga bisa memiliki iri yang sama dengan hamba yang dikasih 5 talenta sehingga dia bisa memiliki sikap yang sama seperti hamba yang ketiga. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Atau karena kalau melihat kita ayat yang ke-24 itu upahnya enggak jelas. Nanti dikasih berapa enggak jelas. Untuk apa? Kalau enggak jelas itu enggak usah kerja lah gitu. Ya bisa punya alasan seperti itu. Berbagai macam alasan bisa diutarakan. Dan memang bisa dalam ayat yang ke-26 itu memang malas kan gitu ya.
hamba yang ketiga ini malas. Tuannya sendiri menyebutkan itu hamba yang malas. Tapi benarkah ini semata-mata karena itu? Karena kemalasannya? Bapak Ibu sering kasih Tuhan di dalam kemudian pertanggungjawaban itu ketika Tuhan sudah lama pergi dan kemudian datang, di dalam pertanggungjawaban itu Tuhan menyebut hamba yang ketiga ini jahat dan malas. Jahat dan malas. Bahwa hamba yang ketiga itu malas itu sudah jelas karena dia tidak menjalankan talenta tersebut untuk diusahakan. Tetapi mengapa tuannya ini menyebut hamba yang ketiga ini jahat, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hamba yang ketiga ini kalau kita melihat kontrasnya dengan pertanggungjawaban hamba yang pertama dan yang kedua, kita melihat di situ hamba yang jahat dengan hamba yang baik. Hamba yang malas dengan hamba yang setia. Hamba 1 dan 2 maksudnya. Yang setia dikontraskan dengan yang malas, yang jahat dikontraskan dengan yang baik. Berarti kita melihat bahwa hamba yang ketiga ada sikap hati di sini Bapak Ibu, jahat dan tidak setia kepada tuannya. Ini satu kesatuan Bapak Ibu. Tidak setia itu kejahatan. Orang yang jahat itu akan tidak setia. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, baik dan jahat itu kadang-kadang ukurannya itu kan ukuran apa yang kita rasakan kan gitu ya. Saya kalau mengatakan kalau misalkan Mas Erik itu omongannya nyelekit ke saya, umpama Mas Erik enggak nyelekit ya. Itu saya Erik jahat. Tapi kalau Frankie, ya Frankie itu selalu kasih minum ke saya, traktir saya, saya ngomong dia baik gitu ya. Itu ukuran kita tuh begitu seringkali Bapak Ibu ya. Antara yang jahat, yang itu kelihatan dalam tindakan, kelihatan dalam kasat mata. Jahat dan baik itu kita bandingkan seperti itu. Baik berarti memberi sesuatu yang baik, yang menarik, yang menyenangkan saya. Yang jahat itu berarti sesuatu yang menyusahkan saya, yang menyakiti saya. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, ukuran jahat hamba ketiga ini apa ya kira-kira? Dia lo nggak mencuri Bapak Ibu. Dia nggak mengurangi modal itu, dia nggak ngambil, nggak korupsi lah boleh dikatakan demikian. Juga dikembalikan utuh kepada tuannya ini, tidak berkurang. Kok ya sebegitunya dikatakan, hai hamba yang jahat Bapak Ibu. Hamba yang jahat. Hamba yang ketiga ini Bapak Ibu, problem dasarnya itu adalah prasangka di dalam batin dan hatinya itu kepada tuannya. Pikiran jahat di dalam dirinya, pikiran yang buruk di dalam dirinya kepada tuannya. Mungkin saja belum sampai pada satu tindakan yang frontal, tindakan yang kelihatan jahat mungkin saja. Apa sih tindakannya? Kan belum ada di situ. Dia cuma simpan uang. Kemudian dikembalikan. Dia tidak ambil. Dia tidak curi. Bahkan dikatakan jahat, dia itu bukan seorang yang membunuh. Bukan seorang yang berzina. Bukan seorang yang mungkin merampok dan lain sebagainya. Bukan. Mengapa dikatakan jahat? Kejahatannya ini Bapak Ibu dimulai dari berpikir buruk dan jahat tentang tuannya. Karena itu di dalam pertanggungjawaban itu dia mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Apakah betul penilaiannya ini Bapak Ibu? Saya yakin ini pikiran yang salah. Ini pikiran yang salah. Gambaran yang salah terhadap tuannya. Siapa dia Bapak Ibu? Hamba ini siapa dia? Budak ini. Dan siapa tuannya itu? Dengan kepercayaan yang besar seperti itu kepada hambanya ini. Ini hamba orang yang tidak mengerti hidup dia itu bagi siapa Bapak Ibu. Ya memang tidak dikatakan perkataan hamba ini kemudian diklarifikasi oleh tuannya. Aku enggak begitu, ya memang enggak dikatakan demikian. Tetapi kita melihat di situ seolah-olah
apa yang dikatakan oleh hamba yang ketiga ini benar terhadap tuannya. Tapi tuannya ini ingin mengatakan bahwa dia akan menghakimi sesuai dengan apa yang kau pikir itu. Itu pikirannya Bapak Ibu. Yang menggambarkan tuannya itu seperti itu. Yang jahat. Yang sesungguhnya tidak demikian. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, inilah bentuk pengabdian yang keliru kepada tuannya. Dan ini bisa menjadi bentuk pengabdian yang keliru hidup kita kepada Tuhan kita. Dan akhirnya tidak mungkin pengabdian yang seperti ini. Ada cinta kasih di dalam hatinya. Ada kesetiaan di dalam dirinya. Apalagi totalitas tanpa batas. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini akan selalu merasa diperalat, merasa dimanfaatkan, merasa terus diriwui, merasa terus tidak bebas, merasa terus dituntut. Semua bagi Tuhan, semua bagi Tuhan, terus semua bagi Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa menikmati cinta kasih untuk bisa bekerja bagi Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, inilah problem hamba yang ketiga ini. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, sekali lagi, jika bukan untuk melayani Tuhan, itu talenta itu bagaikan terkubur dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang dapat kita kerjakan di dunia ini Bapak Ibu? Banyak sekali. Tetapi banyak orang itu tidak rela untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Tuhan lagi. Pelayanan lagi. Itu sesuatu yang menggelisahkan dia. Seolah-olah Tuhan itu terlalu banyak memberi tuntutan kepada hidup kita. Banyak orang lupa sebetulnya dia itu hidup untuk siapa Bapak Ibu. Hidup untuk apa? Itu banyak orang yang lupa. Dalam dunia ini, bahkan juga di dalam seluruh gereja-gereja tentu banyak orang yang sibuk bekerja, bukan? Ya saya bekerja, kita semua bekerja. Tapi kita perlu mempertanyakan lebih dalam pengabdian kepada Tuhan, kita tuh bekerja untuk apa Bapak Ibu? Banyak orang bekerja untuk dirinya sendiri. Banyak orang bekerja untuk keluarganya sendiri. Orang bisa bekerja untuk negara, bekerja untuk ilmu pengetahuan, bekerja untuk mungkin satu proyek-proyek yang luar biasa begitu ya, yang bahkan mungkin bekerja untuk satu primarta atau hewan yang akan punah, kita harus upayakan supaya dapat terus lestari gitu ya. Bekerja di bidang fashion, bekerja di bidang kesenian, bekerja di bidang apapun. Kita semua orang yang sibuk bekerja. Tetapi apakah semua itu menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan? Banyak orang bisa mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Namun jika itu bukan untuk Tuhan Bapak Ibu. Jika talenta Tuhan itu tidak pernah dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan. Itu artinya memang bekerja. Itu artinya memang mungkin sibuk. Tapi hanya bagaikan sibuk menggali lubang dan mengubur itu semua. Mengapa orang tidak melayani Tuhan Bapak Ibu? Ini problem di dalam spiritualitas dan hatinya sebetulnya. Karena memang kurang mengasihi Tuhan. Berapa ibadah dan melayani Tuhan itu menjadi beban bagi hidupnya. Belum ada totalitas untuk bekerja bagi Tuhan. Ini bukan bicara soal kalau sudah hamba Tuhan ini sudah totalitas. Oh belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Tapi kita melihat bagaimana hamba 1 dan 2. Hamba yang baik dan setia Bapak Ibu. Ayat 16 sampai dengan ayat 18, lihat apa yang dilakukan oleh hamba 1 dan 2 ini. Dikatakan segera, mereka segera, ia tidak berdalih, dia tidak tanya ini, tanya itu, dia tidak keberatan. Segera, tidak banyak alasan.
Ia tahu ini kepercayaan, ia tahu ini tanggung jawab. Ia mengerti pemberian Tuhan ini untuk apa. Ia mengerti kepada siapa dia bekerja. Ia memahami siapa dirinya, Bapak Ibu. Segera untuk apa? Ia menjalankan uang itu sehingga dapat berguna dan menguntungkan tuannya dalam ayat yang 16. Demikian juga sama, hamba yang kedua juga sama. Walaupun memang tidak sama kapasitasnya, yang satu dikasih 5 tetapi yang satu dikasih 2. Tapi sama-sama dikerjakan. Sama-sama sungguh-sungguh. Sama-sama menjalankan itu semua. Urusan nanti itu hasilnya berapa? Toh yang besar, yang kecil tidak dituntut besar. Yang besar juga harusnya ya dituntut besar kan. Yang kecil dituntut kecil. Kalau kita di sini saya berbeda dengan Bapak Ibu. Saya berkhotbah di sini mungkin di hadapan ya mungkin 100 orang lebih begitu. Kita enggak bisa sama memang untuk melakukan bisa Bapak Ibu mungkin semua bisa khotbah seperti ini, mungkin juga yang enggak sama Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti bukan tanpa usaha yang sama di dalam bagian yang lain yang Bapak Ibu juga harus kerjakan. Kita bisa melakukan dengan usaha yang sama untuk membimbing mungkin anak-anak kita dengan perjuangan yang sama. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan memberikan pengertian dan firman kepada teman, sahabat, keluarga kita. Kita bisa memiliki usaha yang sama untuk mengajak mereka semua datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kita memiliki pengorbanan yang sama untuk melakukan segala hal bagi pekerjaan Tuhan di bidang-bidang yang lain Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak mempersoalkan besarnya seperti apa yang akan dihasilkan. Yang 5 atau 2 itu sesuai dengan kesanggupan. Itu semua Tuhan percayakan di dalam takaran Tuhan masing-masing. Tetapi ada effort yang sama. Ada usaha upaya yang sama di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa ini pekerjaan untuk Tuhan. Ya kita melihat di situ Bapak Ibu. Sekali lagi, semua memperlihatkan bahwa yang diberikan banyak atau yang diberikan sedikit, itu perlu sama-sama kita bertanggungjawabkan. Tetap melayani Tuhan. Karena kita bekerja untuk siapa sebetulnya? Untuk Tuhan. Selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani, Tuhan ibarat ngomong ini, Tuhan yang pergi. Dalam waktu nanti itu dia akan datang. Dan kesempatan itu tidak ada lagi. Maka saya dikatakan dalam doa apakah Tuhan datang duluan atau kita yang mendatangi Tuhan duluan. Selama Tuhan memberi kita kesempatan untuk melayani, mari kita dengan hati yang takut dan gentar. Dengan bersyukur kepada Tuhan menerima kesempatan ini Bapak Ibu. Bukan menyia-nyiakan. Apa yang ada pada kita yang sudah kita nikmati begitu banyak Bapak Ibu. Sudah banyak. Ingatlah bahwa hidup orang percaya itu telah ditebus dari hidup yang sia-sia. Dan kita tidak mau memakai hidup kita itu untuk kesia-siaan. Oleh Kristus hidup kita dijadikan bermakna. Dan ia ingin memakai setiap kita untuk melayaninya. Bukan hanya sekedarnya Bapak Ibu, tetapi totalitas. Roma 12 ayat 1 mengatakan kepada kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu ketahuilah, bahwa Tuhan tidak akan memelas kepada kita. Mungkin saya yang memelas ya. Kalau di Pare di mana itu kalau nyuruh orang untuk melayani itu rasanya kita kudu memelas-melas gitu ya. Ayo toh melayani begitu ya. Tuhan tidak akan memelas kepada kita. Karena Tuhan tuh bisa pakai siapapun juga Bapak Ibu. Bahkan Tuhan pernah berkata, kalau hai Israel, kalau engkau tidak mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan,
Batu pun bisa dipakai dan dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Abraham. Wih, ngeri kan perkataan ini. Berarti melayani Tuhan itu bukan karena pentingnya saya kan. Kita melihat di sini, siapa kita? Tapi justru karena kesempatan itu dipercayakan kepada kita. C.C. Sangti ya, terima kasih Tuhan untuk ini. Kadang-kadang kalau kita melihat pelayanan gereja itu Bapak Ibu ya, kadang kita bisa bosen ya. Dan dilihat, iki mana, Koferi mana, Koferi mana gitu ya. Oh menggenek yang lain sih gitu ya, misalnya. Bu Esra mana gitu ya, Dokter Novian lagi gitu ya. Apa enggak ada yang lain toh ya? Kita melihat wajah-wajah yang sering muncul ini bukan disengaja disengaja untuk dimuncul-munculkan, bukan. Ya karena mereka yang punya hati berbagian untuk bisa melayani. Bukan sengaja-sengaja sering orang ini yang terus akan dimunculkan, tidak. Tapi memang mereka mau tidak mau terus muncul. Mengapa? Firman Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Memang harus siapkan hati Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Saya tahu kok Ferry, Dr. Novian dan yang lain-lain mungkin yang kita semua yang lain bukan orang yang nganggur Bapak Ibu. Bukan. Maka mari kita menjadi hamba yang pertama dan kedua, jauhkan pikiran negatif dan jahat yang membuat kita sendiri tidak bisa menggunakan semua yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Untuk melayani Tuhan. Beberapa waktu ini saya hamba Tuhan membagi perjamuan kudus keliling Bapak Ibu ya. Perjamuan kudus keliling itu di gereja kita itu kira-kira bisa antara 15 sampai 20 orang yang dilayani dalam perjamuan kudus keliling. 15 sampai 20 lah kalau misalkan semua bisa mendaftar gitu ya. Terima kasih untuk Pendeta Eri memberi kesempatan kepada saya untuk bisa ambil bagian di dalamnya. Ya. Menjumpai mereka yang sepuh-sepuh, yang sudah usia indah, di atas usia indah mungkin gitu ya. Ada yang di atas usia indah. Usia apa lagi yang di atas usia indah? Tapi puji Tuhan, saya melihat banyak dari antara mereka yang masih ada getaran kasih untuk tetap mau melayani Tuhan. Sekalipun mereka terbatas untuk bisa melakukannya. Bisa melihat itu. Walaupun keadaannya seperti itu. Ada kerinduan. Ada tangis air mata. Untuk bisa tetap melayani Tuhan. Itu memberkati saya juga. Kita ini punya gembala sidang. Sebetulnya sudah sepuh Bapak Ibu. Pendeta Erin ya. Sebetulnya. Tapi saya kalau lihat Pendeta Erin itu. Seperti muda terus. Semangatnya. Itu memberkati saya. Kita nggak tahu Pendeta Erin sebenarnya kan sebentar lagi kalau dalam apa namanya kriteria yang normal gereja kita kan sudah masuk usia emeritus Bapak Ibu. Walaupun bisa diperpanjang memang. Tapi saya melihat semangatnya. Ibarat tubuh ini lilin Bapak Ibu. Masih menjaga kobar api pelayanan itu. Kita tidak tahu berapa panjang sumbu kita Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Sumbunya itu masih tersisa berapa, kita nggak tahu. Tapi biarlah kita berdoa kepada Tuhan dan kita bisa menjaga kobaran api pelayanan itu. Dan ada saatnya Tuhan itu datang dan berkata kepada kita, mari hambaku yang setia, yang baik dan setia.
turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hambaku yang baik dan setia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terlibat sepenuh hati untuk melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.